Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah, para sahabat-sahabatku seperjuangan di masa kecil, di mana kita pada waktu itu sama-sama duduk satu kelas di salah satu sekolah di kota Mekah, yaitu Madrasah Salatiyah. Dalam kesempatan ini saya mencoba membuat video atau ingin menyampaikan kesan-kesan atau ingatan, dan insya Allah saya akan menyapa satu persatu sahabat yang saya ingat, dan mudah-mudahan nanti berikutnya akan dilanjutkan lagi. Dan saya berharap persahabatan kita ini, apa yang disebut dengan persahabatan fillah karena Allah, mahabbatullah, ya kita bersahabat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bisa dibuktikan di mana setelah 40 tahun berlalu sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Muhammad Hasbi, dan alhamdulillah sampai saat ini walaupun kita lama tidak pernah berjumpa ya, hanya beberapa orang yang kita sempat bersilaturahim, tapi alhamdulillah ketika adanya grup Salatiyah, rasanya kita itu benar-benar masih bersahabat gitu ya. Ada perasaan rindu, kangen dan sebagainya. Yang terakhir saya ketemu dengan Ustadz Mahliani di Madinah Al Munawwarah, waktu itu di Hotel Al Haram ya. Sempat waktu itu kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ya apa segala macam itu. Tapi dalam pertemuan dengan Ustadz Mahliani ya seakan-akan kita baru bertemu beberapa hari yang lalu. Jadi muncul gitu ya persahabatan yang hangat ya. Ini ya tentunya sebagai tanda bahwa persahabatan saya atau kita dengan Ustadz Mahlian ini ya persahabatan insyaallah mahabbatillah ya, mahabbati fillah ya. Dan dari situ juga tercetus dibuatnya grup WhatsApp ya Salatiyah. Dan memang saya dengan Ustadz Mahlian ini dulu di samping pernah masih tanggaan di kota Mekah, pun juga pernah bersama-sama sekolah di Salatiyah, pun juga beberapa kali ketemu di Mesir ya pada saat itu, dan alhamdulillah juga beberapa kali juga bertemu di Mekah ya. Yang terakhir sekali saya ketemu beliau adalah ketika kita berada di restoran di Hotel Al Haram Madinah Munawwarah. Dan jazakumullah khair, semoga Ustadz Mahliani selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, dan mudah-mudahan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin menyapa Ustadz Juhdi ya. Ustadz Juhdi ini juga teman seperjuangan, dulu sama-sama di Salatiyah, tapi mempunyai dasar mungkin sama ya. Dulu sekolah, beliau itu setahu saya dulu sekolah umum ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab atau mempelajari ilmu saraf itu sama-sama waktu itu baru belajar di Mekah. Jadi saya ingat banget dulu ketika mempelajari ilmu saraf itu sambil ketawa-ketawa. Kalau orang bincang daraba, dia dalabu seperti itu ya. Dan saya juga masih ingat dulu Juhdi ya pernah sakit ya, akibat dia dulu ya seperti membela saya lah waktu saya dulu mau berantem dengan orang Yaman ya di sekolah Salatiyah. Dan saya ingat banget di samping juga saya dengan Ustadz Juhdi ini masih ada hubungan keluarga, dan beliau juga waktu di Banjarmasin itu selalu mengunjungi orang tua saya di Pasar Pandu. Dan alhamdulillah setahu saya Juhdi ini memang dari dulu ya dia ahli dalam Al-Quran, dan suaranya juga Masya Allah tabarakallah. Cuman saya pernah dulu dengar cerita beliau, katanya ada orang Pakistan mau merekam, setelah merekam suaranya tahu-tahu nggak dibayar, kata itu hanya ya kesan lucu saja. Saya juga dulu pernah ingat waktu malam-malam belajar dulu tuh kalau mau ujiannya, kita biasanya kan muzakarah di Masjidil Haram.
Nah waktu duduk dulu sekitar Ka'bah itu dulu ada bau wangi yang luar biasa menghampiri kita. Pada waktu itu saya masih ingat, kalau nggak salah dulu ada Fadlan, kemudian Ustadz Juhdi, kalau nggak salah juga dulu almarhum Ustadz Syami waktu itu sama-sama waktu itu. Hal ini pernah saya temukan juga ketika saya berziarah ke makam Abdullah Ibnu Rawahah ya di Yordania. Itu juga luar biasa, hampir sama wanginya itu ketika saya habis ziarah terus masuk ke dalam bis yang jaraknya tuh sekitar 100 meter, itu di dalam bis itu berubah gitu ya, bau wangi gitu ya, subhanallah. Dan Ustadz Jude setahu saya beliau mempunyai pesantren Al-Quran di kota Martapura, Kalimantan Selatan, dan secara komunikasi alhamdulillah saya cukup lancar dengan beliau, dan kita tentunya juga saling mendoakan, amin ya rabbal alamin. Ustadz Ahmad Yani ini ya dulu juga rekanan di sama-sama di Salatiyah ya. Waktu itu ya kita juga sama-sama harus meninggalkan Salatiyah pada waktu itu, kalau tidak salah sekitar tahun 84, di mana kita sama-sama nggak punya igamah. Jadi kita dilarang untuk sekolah dan akhirnya kita harus keluar, dan beliau pada waktu itu mengambil jalur yaitu ke Mesir, dan alhamdulillah kita juga sama-sama kuliah di Mesir. Beliau berada di Jakarta dan juga sebagai pengusaha, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan selalu banyak rezeki beliau, lancar dan usahanya. Dan saya walaupun jarang bertemu dengan Ahmad Yani, tapi ya secara komunikasi sering kita sering berkonsultasi lah, nama juga hampir sama pekerjaan ya dengan beliau. Dan alhamdulillah beliau sehat walafiat, dan mungkin beberapa bulan yang lalu ya saya pernah bersilaturahim ke rumah beliau, bertemu keluarganya, dan alhamdulillah makan-makan di rumahnya. Alhamdulillah kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz Muhammad Hasbi ya, ini pengusaha besar ya. Ya alhamdulillah kita doakan semoga beliau selalu dalam sukses. Yang salah satu beliau punya cita-cita ingin mendirikan sekolah Salatiyah Indonesia. Ini hal yang luar biasa, kita doakan mudahan sukses. Ya memang beliau ini mengarah kepada bisnis besar sekali. Tapi beberapa bulan yang lalu saya pernah berkunjung atau ya silaturahim di kantor beliau di gedung 165. Ada hal yang saya kaget-kaget mendengar cerita beliau itu, di mana katanya namanya disebut dengan dia namanya perjalanan hidup ya, namanya seorang pengusaha, turun naik turun ya, kadang-kadang ya begitulah seperti itu deh. Dan kemudian juga beliau ini ya sebagai saya katakan ya pengusaha yang cukup besar sekali, dengan jumlah ya nilainya itu ya di atas ratusan miliar. Tapi hal yang saya pernah kaget ketika beliau ceritakan bahwa beliau pernah ketika pada situasi yang sangat terpuruk datang, atau pada posisi saat itu katanya ada orang yang ingin meminta beliau untuk masuk Kristen. Wah itu ceritanya panjang dan sangat menyedihkan sekali. Saya bahkan mengusulkan beliau untuk membuat sebuah buku ya gitu. Kemudian saya menyapa Ustadz Yunani ya, atau Abu Bakar, ini juga sahabat dekat ya dulu, ya cukup bertemanan lah. Memang saya waktu di Salatiyah itu kadang-kadang bukan pilih-pilih kawan, ada hal yang sebenarnya mungkin baru saya ungkapkan. Dulu kan seperti Pakhrul itu kan umurnya ya kecil, Muhyi ya juga kecil ya, kemudian teman-teman yang lain itu kan mereka masih muda ya, artinya beda waktu itu kan aku baru masuk sekolah Salatiyah itu umur sekitar 15 tahun, itu diterima di kelas 3. Jadi kalau bahasanya tuh minder lah seperti itu ya. Jadi waktu itu tuh kalau bertemanan dengan Muhyi itu agak malu-malu gitu. Oh mereka anak kecil, kok aku udah ya besar seperti itu. Tapi ya semangat inilah membuat aku juga aku harus mengejar yang ketinggalan. Jadi waktu itu cukup banyak ketinggalan, jadi harus belajar ya dengan gigih. Dan ketika berada di Salatiyah
Itu pun juga pernah terdampar ya, terpukul gara-gara aku harus dikeluarkan dari Sholotiyah pada tahun 84 dan belum selesai di Sanawiyah. Kembali ke Yunani ini, ada terakhir aku ketemu tahun berapa ya dulu ya, di Kalteng ya, karena beliau memang tinggal domisili di sana. Tapi ada hal yang saya katakan namanya seorang persahabatan. Alhamdulillah masih ingat, kadang-kadang suka teleponan dengan beliau ya. Alhamdulillah waktu di Mekah pun dulu ya berteman, kalau dikatakan teman masa kecil lah, seperti itu. Kemudian Ustadz Jiyadi ya, Ustadz Jiyadi ini kalau lebih akrab pada waktu itu ke sekolah, karena sama-sama ingin belajar. Jadi pengen juga ingin belajar, karena dia kan istilahnya itu dulu belajar bahasa banyak Arabnya lah gitulah. Dia juga ingin belajar ya bahasa Indonesia dan segala macam. Nah waktu itu Ustadz Jiyadi itu sama-sama gabung ya. Kita ikut PPI Mekah dulu itu ya, dan dulu juga pernah ikut training ya. Jadi di situ hubungan aku dengan Ustadz Jiyadi ini Masya Allah tabarakallah. Dan terakhir aku ketemu beliau ketika di Islamabad Pakistan ya. Beliau kalau tidak salah waktu itu lagi dalam program S3 kalau tidak salah. Dan waktu itu ya alhamdulillah beliau juga membantu waktu aku berada di Pakistan. Dulu pernah juga diajak sama beliau aku jalan-jalan ke atau sholat di Masjid Islamabad Faisal yang sangat indah sekali. Itu rasanya terakhir pertemuan. Dan alhamdulillah dengan adanya grup sholatnya ini alhamdulillah tersambung lagi, kita bisa berkomunikasi ya. Mudah-mudahan Ustadz Jiyadi dalam keadaan sehat afiat dan diberkahi dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, khususnya di pesantren yang beliau pegang pada saat ini di Jawa Timur. Dan mudah-mudahan kita selalu dengan Allah SWT, dan mudah-mudahan Jiyadi banyak rezekinya luas, banyak menjadi orang yang alim. Kemudian Ustadz Muhyi ya, Ustadz Muhyi ini ya saya katakan tadi, aku waktu di Mekah memang agak malu-malu berteman, karena dia dulu anak kecil bacahe gitu ya, sementara aku kan sudah besar gitu ya. Tapi tidak menutupi ya, beliau juga istilahnya orang friendly, beliau sangat bersahabat ya, seperti biasa anak-anak sekolah dulu ya. Kemudian aku juga dulu waktu sekolah dia baik-baik saja, tidak punya kesan yang mungkin dipukul. Dan kita tahu ya, kata Hasto, aku pernah dipukul sama Ustadz, tapi aku sendiri lupa seperti itu. Ustadz Muhyi terakhir bisa aku ketemu di Jeddah. Yang pasti dulu beliau juga pernah di Mesir, jadi kita sering ketemu ya pada waktu itu. Kemudian terakhir saya beberapa atau 2-3 tahun yang lalu pernah ketemu di Balad di Jeddah, karena beliau salah satu adalah pejabat di Departemen Kesehatan Kedutaan Indonesia yang ada di atau KJRI yang ada di Jeddah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat afiat. Ustadz Jailani setahu saya adalah beliau orang yang memang dari dulu ya istiqamah dalam untuk ilmu pengetahuan, dan dimana beliau pasti sudah lulus juga di Sholotiyah. Dan ini beliau sekarang memimpin salah satu pesantren yang ada di pesantren di Balikpapan ya. Sebetulnya aku memang lawas bertemu dengan beliau ini ya, dan aku waktu di Pupuk Kaltim memang sering sebetulnya ke Kaltim, khususnya ke Bontang. Cuman Balikpapan itu hanya tidak menjadi tujuan, hanya sebagai airport pada saat itu. Jadi kalau sudah berangkat dari Balikpapan itu ya tujuannya adalah sudah ingin ke bandara, jadi tidak sempat ke sana kemari. Kalaupun dulu ada kawanku dulu namanya Ustadz Mirza ya, ex Kairo almarhum ya, di situ aku udah yang dulu sempat ketemu, dan tapi kadang-kadang ketemu juga di airport ya. Alhamdulillah beliau lulusan Sholotiyah itu sudah melebihi ya saya katakan daripada pendidikan lainnya. Kita harus bangga ya, karena luar biasa pendidikan yang diajarkan di Madrasah Sholotiyah. Jadi bagi teman-teman yang lulusan Sholotiyah itu sudah dipastikan kalau standarnya itu minimal adalah S1 atau sarjana ya. Dan di sini di dalam catatan pertama aku tidak menulis aku tulis itu X ya, nggak menulis Haris. Kenapa? Karena aku termasuk Ahmad Yani rasanya tidak lulus di Sholotiyah itu, baru sampai sekolah di kelas 4 Sanawiyah ya. Kemudian kalau selesai baru aliyah ya. Kemudian Fadlan, Akhladdan ini juga teman kecil
Ya tentunya dulu waktu di Mekah suka mainnya sama beliau ya. Beliau dulu juga mungkin cepat ya pulang ke Indonesia, tapi Fadlan ini bisa dikatakan tetanggaan di Banjarmasin. Jadi komunikasi itu masih lancar, artinya aku gampang mengecek beliau itu kalau umpamanya terputus hubungan telepon, aku bisa nanya saudaranya atau nanya sepupunya dan yang ada di Pasar Pandu. Alhamdulillah ya, beliau ada di Banjarmasin, dan alhamdulillah juga pernah ketemu dengan beliau kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu, dan beliau juga pernah berziarah ke rumah aku di kilometer 6. Kemudian Al-Akh Fakhrul ya, kalau Al-Fakhrul ini sepupu sekali ya, jadi abahnya itu ading daripada mamaku ya, artinya alhamdulillah komunikasi ya, kita namanya yang menyembah keluarga, sepupu sekali itu udah di atas segala-galanya ya, sudah pasti ya. Kalau dulu waktu di Sholatiyah mungkin juga kasusnya sama, artinya dia anak kecil, aku anak yang sudah besar, jadi kalau cerita gitu malu lah ya. Kok sama-sama dia umur masih belasan, masih umur puluhan tahun, aku udah umur belasan tahun kok satu kelas gitu ya. Ini yang kadang-kadang dulu tuh ceritanya minder. Tapi ya alhamdulillah ketika aku ke Mesir, di situ aku bisa sekolah meloncat ya. Di situ ya dengan izin Allah SWT, waktu aku masuk Mesir itu aku langsung mendapat ya hampir setahun saja langsung masuk ke kuliah. Kemudian Sofyan Marbu ya, dulu juga beliau ini adalah termasuk siswa yang serius dulu ya, belajar alhamdulillah, dan hingga saat ini beliau aktif di dalam pendidikannya luar biasa. Kalau Zainal Arifin dulu kalau tidak satu kelas ya, tidak satu kelas, tapi dalam pekerjaan hampir sama profesi, jadi ketemu di dalam bisnis usaha haji dan umrah. Nah inilah sebagai apa namanya sentuhan atau kepada kawan-kawan yang ada di sini. Tapi yang saya harapkan, apa yang saya buat dalam vlog ini adalah untuk mengingatkan nostalgia kita ketika kita bersama-sama di kota Mekah. Dan ada sebuah